Jadi malam ini kita mau kerjakan PR kita dulu. Yang sudah kita untuk exercise, apa yang udah dipelajari kemarin ya. Oke, kita mulai dari belakang dulu. Itin, ya, ke depan zoom. A, B, C, D. A. Oke. Tempat Revelation 4 dan 5 di mana, Itin? Kalau Itin, Revelation 4 dan 5 itu berjawab Revelation 4 di surga, Mice. Terus? Lalu Revelation 5 di bumi. Oke. Kenapa Mice nak tanya? Kenapa? Kalau Revelation 4 di surga karena ayat satunya John. Astaga, berarti harus sama dong Mice di surga. Karena kata-kata di surga karena ayat satunya John dipanggil untuk ke surga, Mice. Dan dia punya penglihatan di surga, Mice. Nah, Jadi 4 dan 5 itu satu sama, Mice. 5 ganti ya, Mice. oke, jadi keduanya di surga kan? Surga. Kalau 5 siapa dia di surga karena dia masih berhubungan dengan ayat pasal 4 gitu. Revelation 4 dan 5 adalah satu cerita kan? Iya, Mice. Iya. Satu cerita. Cerita. Dan kata N sebagai apa Kak Lina? Nah, mantap. Mama betul, Ma? Salah. Mama apa, Ma? Hah? Jawa. Apa? Oke. Enggak kelewatan. Enggak tak tahu. Pada nada. Semangat ya, Ma. Oke, kita masuk Wahyu 5 ayat 1. Kokorei. Ada apa di situ, Kokorei? Di Wahyu 5 ayat 1. Ucap setuju? Ada apa, Dek? Buku yang terbuka. Mana, Mice? B. Persatu di ayat 5. Oh, Pasal 5. Apa buku ribet ada foto? Setuju. ada apa di situ? Kamu punya jawaban lo apa bacaan saya? Gitu buku. Enggak apa-apa, jadi kamu apa? Oke, 7 kaki Dian. Jadi ada 7 kaki Dian. Ada buku yang terbuka. Mama apa? Mama? B, Mama. Yang persatu ini loh. Ini mah. Yang persatu Wahyu 5 ayat 1. Mak dulu ditantang di kata. Oke, apa? Ditantang. Oke, Kakak Lina. Kakak aja. Melebel sama Taka? B? B1 Mice. B aja, nggak B1. Tahta atau tron. Oke, Itin apa? Sama dengan Antila Demergen. Kak Nini sama-sama siapa? Adakah 7 kaki Dian? Ada buku dibuka? Kani ada tahta, sis. Oke, mari kita lihat ayatnya ya. Maaf. Ditantang. Tadi keluar nggak ya? Ada kitab juga. Sudah nggak keluar ya tadi mana ya? Ya, sudah hilang ya. Nggak boleh diganti-ganti ya. Iya. Kalau stop share jadi hilang. Bukan whiteboard. Oke lah, kita jangan keluar-keluar lah ya. Keluar. Kalau gini cuma tempel di layar. Hilang ya. Tadi hilang jawabannya. Copy paste di whiteboard. Gimana caranya? Buka whiteboard baru paste. Terus? Isi insert. Mana insert? Dan di situ cari. Nggak ada. Buka di Word. Nih. Apa? Oke. Apa-apa lah ya, cuman satu. Udah tahu satunya kan? Mice habis A, B, dan Mice. Ya. B, jadi dibilang di situ, Uco, perhatikan di situ nggak ada 7 kaki Dian. Wahyu 5, Uco. Satu masih. Ya. 7 kaki Dian tuh di Revelation 1. Ya, jadi di situ ada tahta yang mau difokuskan.
Karena kita harusnya baca kan di sini semua. Jadi kalau kita jawab ada buku yang terbuka, artinya kita nggak baca ini pegang apa. Iya. Ataupun jawab duduk padahal di sini sedang apa. Nanti ya, Mam. Jadi double jawabannya. D, ya. Oke. Terima kasih ya. Kokorei. C, Uco, siapa yang ada di tahta? C. Kita lem. Hah? Lem. Mak apa mak? Yesus. Kak Lina? Yang ada di tahta Bapak. Oke. Kak Nini sama seperti siapa? Yesus, lem, atau Bapak? Yang C, Kak Ni? Kokorei? Tidak dibilang. Bapak ya, sis. Berdasarkan kemarin saya belajar. Jawabannya Bapak ya. Sama Bapak Mika. Oke, mantap Hari itu. ini kita ada Apa? This was the come. Oke, itu kan belum ada di S1. Ayat 5. Wahyu 4. Wahyu 5 belum. Oke, Ganti itu. sekarang siapa? Mama. Sedang apa? Bapak di tahta mah. D. Duduk. Ganti ya. Oke, mantap. Oke, pegang apa Kak Lina? Dia pegang buku yang disil dengan 7 sil ya. Buku dengan 7 seal kan? Buku kecil. Buku yang dimeteraikan dengan 7 seal. Oke. I, E, F, mana F? Oke, F. Oke. Bisa buka ya. Yang bisa buka buku adalah Maribel siapa? Yang bisa buka buku adalah Sina dari suku Yehuda. Setuju, Itin? MC Uco, apa jawabannya F? Reign of Lion of the Tribe tribe of of Judah. Judah. Ucap punya apa dah? Uco apa? Ucap punya mana? Baca aja. Itu nih Hah? Lem ulang. Lem, oke. Jawabannya adalah singa dari suku Yehuda. Udah. Oke. Kak Nini, kenapa cuman singa dari suku Yehuda yang bisa buka bukunya, Kak Nini? G. Berdasarkan ayat 5 dan 6. Bentar ya, sis. Ya, sis. Bukan keluar nih soalnya. Pose kita. Ini ayat 5-6 udah bilang ini ya, sis. Singa dari Juda dan domba ya, sis. Yang sudah disembeli. Iya, sis. Jadi dia bisa bukanya karena apa sih? Karena sudah disembeli ya, sis. Belum itu, sis. Dia sudah apa? Satu kata aja, sis. Oh, prevail. Nah, mantap, sis. Itu dia. Oke, sorry, sis. Ya. Dia sudah, ya, Itin. yang FP samping bisa jawab. Belum. Nanti dulu tunggu. Ke atas tadi. Prevail. F bisa dibuka karena dia sudah menang, kan? Oke, sekarang Itin lagi kembali. Kenapa bisa menang, Itin? F sedang kenapa bisa menang? Karena dia disembeli nih, Ceh. Nah, itu dia. Kak ini catatannya. Oke, sis. Jadi ini kenapa G? Ini karena lem disembeli. Display itu nih. Kokore, Kak. Lem disembeli ini terjadi di mana dan peristiwa apa? Mau sudah habis, Mas ini? Yesus disalibkan Di mana peristiwanya? Terjadi di mana? di kayu salib waktu Yesus disalibkan.
Say di mana, Say? Di bumi, gitu. Di bumi waktu disalibkan, kan? Betul. Itu dia. Dan singa dari Yudah ini sedang apa, Ucok? Kemarin pelajarannya siapa? Yang bisa buka cuma siapa, Ucok? Hijau. Yang disembelih siapa ini, Ucok? Kok kamu masih tanya sih? Terus dia siapa, lem itu? Tuhan siapa? Dia tuh sebutannya itu bisa lem, bisa singa. Oh, Gitu. Dia sedang apa? Hah? Kamu punya jawaban apa? Duduk. Mama setuju? F sedang apa? ini ada di sini nih. Si kacau ya jawabannya ya. Kita berdiri meja tidak bekerja. Nah, jawabannya apa? Berdiri. Dia sedang berdiri di sini. Karena baru disalib dia naik ke atas belum bekerja kan? Ya ini kurang satu Kurang satu maksudnya. Iya, meja tahu besar toh. Udah 9 ya. Nah gini aja. Ulang ya. Kata aja. Ukur sudah siap. Layan. Baik. Miji itu 7 itu seal di atas itu bukan 7. Prevail. Oh, gitu. Apa yang terjadi dengan buku yang dengan 7 materai di sini? Tadi sekarang siapa? Kak Lina ya? Saya sekarang Iya. Apa yang terjadi, Kak Lina? buku yang dimeteraikan yang pertama dengan yang ketujuh ya. Dibuka terus itu jemaat Efesus dan Laodikia, terus ada plentiful sour, hujan awal dan hujan air. Jadi materainya dibuka gitu aja ya, Kak? Dibuka, Ini ya. aja deh. Materai dibuka. Buku dibuka. Nggak apa-apa, buku dibuka boleh. Nggak apa-apa. Ke U dulu ya. Di kesini ya. K sekarang kan? Oke, Mary Bell. Di mana John lihat visionnya? John lihat vision Revelation 4 ayat 1. di surga atau di heaven. Oh betul mungkin. Materai dibuka. Ini dibuka ya. Susah nulis U-nya. Apa Mary Bell di mana ini lihat visionnya? Di surga atau di heaven. Di surga ya. Oke. Itin, ada apa di sini di ayat 6? KL kami C ada tahta. Tahta. Tahta ini kokore sama dengan jawaban yang huruf di mana? Satu tadi. Yang mana? Huruf apa? Hah? Itu bilang B. B. Betul semua? Ya. Ada siapa di situ, Ucok? Ada Tuhan. Ucok di ayat 6 bukan. Mana? Ada siapa di sini? Sesuai Di ayat 4 ayat 6. Kamu nggak buka ayat-ayatnya ya? mungkin jawaban Kamu jawabannya apa? Oke, Mama apa? lihat ada tuh di Smart enggak dari 4 makhluk. 4 bis kan? Lebih sih 4. 4 bis kan? Ya. Punya apa, Mama? 4 mata. Penuh mata. Penuh mata kan? Ya. Kak Lina, apa artinya penuh mata? Wisdom. Nah, entah. Betul, mantap Mary Bell. Sekarang Mary Bell lihat 8. Ini Ada siapa? Ada siapa di tahta? Ada siapa
Kalau kita mikir was is R. was is Siapa itu? Siapa? oh bapak. Bapak. Dipanggil siapa, Itin? Dipanggil is was is to come. Was, is Kita bolak-balik. to come. Lalu dia sedang apa kalau dan dia sedang apa di situ? Sama Si. kita mikir Jadi kalau was is to come selalu lagi apa? Sit, ya kan? Sampai sini sudah ya? Oke, mari kita lihat ini ya. Uco, siapa yang diungkapkan di Wahyu 1 ayat 1? Yesus Kristus. Lalu, apakah ada pekabaran nggak di situ, Mama? Di ayat 4 dan 5 ada nggak pekabaran? Ada pekabaran nggak, Ma? FP ya? P, heeh. Tema yang ayat 4 dan 5 itu kok jawaban 7 gereja. Ada nggak, Ma? Ada. Ada. Untuk siapa? 7? 7 gereja sepencak Yesus. Pekabarannya ini dari siapa, Kak Lina? X? Salah kan ini. Dari is, was, is to come. Oke. Kalau X saja dari Tuhan Yesus kan? Nah, Dan kalau Maribel, kalau yang W? dan kalau kita mikir dan 7 spirit atau 7 Nah, roh. sudah. was, Was, is to come. Kata lainnya siapa? Berdasarkan ini. Bapak. Nah, itu dia. Posisi dong. Was, is. Oke, Itin. Yang bicara sama John siapa? Di sini Y. Tulis yang bicara dengan John Mhm. Alpha and Omega. Dan yang bawahnya, kotak bawahnya apa? Jawab apa? Itu jawab Alpha and Oh, Omega. oke. Oh, Korea kalau ini bawahnya apa? Yang Y. Bicara pada John, Yesus. Sesuai ayat 8 dan 11 nggak ada Yesus. Nah, itu dia. Was, Is to come. Nah, jadi tanpa, kalau bebas PCI, siapa ini was, is to come? Bapak. Apa? Ya. Uco, kenapa kita jawab set ini adalah Bapa? Kenapa, Cok? Kenapa kita jawab set ini Bapa? So bahas kita Nora apa nih? A1. Kok Uca bisa tahu, oh was is to come ini adalah Bapa, kenapa? Kenapa kita jawabnya Bapa, Uca? Karena? Kalau kita tulis karena ini Nah, kita tanya dulu Mama, kenapa Mah jawabnya Bapa di set Mah? Kenapa kita jawab set? Mhm. Karena ada N. Nah, N. bukan. Kak Lina, boleh? Karena yang is, was, is to come itu adalah Bapak. Nah, berdasarkan apa? Wahyu 4 kan, Kak? Iya. Berdasarkan Wahyu 4, Ayat 8. ayat 8, was, is to come adalah Bapa. Jadi kita, yang ada, yang sudah ada dan akan datang. Yang sudah ada dan akan datang, was, is to come. Itu Bapak. Itu Bapa. Jadi kita bisa jawab ini Bapa karena berdasarkan ini kan? Wahyu 4 ayat 8 itu. Berdasarkan ini. Nah, jadi makanya kita bisa jawab kuning ini, oh ini Bapa.
ini Bapa. Karena apa? Kuning ini, konsep kuning di Wahyu 4 ayat 8. Boleh, Mah? Oke. Apakah John melihat yang berbicara di ayat 8 dan 11, Mary Bell, B1? Dia lihat nggak, Bapak? Iya. Lihat yang berbicara nggak? Iya, Mica. Mary Bell apa? Kau jawabnya iya. Mary Bell. Saya? Idin, Oke. lihat nggak John yang berbicara? Nomor berapa itu, Mica? B1. Tidak. Kokore? Ujo? Ujo? Yang ayat 12 B1. Wahyu 1 ayat 12. Apa jawabanmu? Apakah John melihat Melihat yang berbicaranya nggak? di ayat Yang kau punya. Yang kau punya aja. Kan kita udah jawab pertanyaannya, udah jawab semua tuh sayang. Jadi tinggal Saya lihat. nggak paham. tidak ada? Oke. Jawabannya tidak. Lihat. Salah. Ya. Jadi John itu cuma dengar. Oke, Uco? Iya. Dia menolak Lalu dan dia tidak baru percaya. John bikin apa, Kokore? Gak jawab lagi. Hah? Oh, John? John apa? Ngapain? Lihat 12. Mah, apa Mah? Mama. Berdiri. Kak Lina? John melihat yang berbicara menoleh. Nah, menoleh kan? Iya. Menoleh kepada yang bicara kan? Bicara ya. Yang bicara kan? Iya. Lalu dia lihat apa, Mary Bell? Waktu John menoleh. Ini mau baca. Lihat 7 kaki Dian. Mantap. 7 kaki. Iya. Ada siapa di 7 kaki Dian? Tuh ini suruh. Itin. Yang satu ada Son of Man, Mica. Di tengah-tengah ada Son of Man. Ada Son of Man kan? Artinya Son of Man di sini adalah apa? Kokore. Kokore, iya. Mica itu berbicara. It was to come. Was, is to come kan? Betul? Mica, Ya. itu yang berbicara tuh di C1. Mana? Menoleh kepada yang berbicara. Iya, menoleh kepada yang bicara. Jadi dia cuma dengar, terus dia noleh, terus dia lihat 7 kaki Dian. Terus di situ ada Son of Man. Artinya yang bicara sama dia adalah siapa? Was, is to come kan? Jadi kalau dia Tuhan Yesus was, is to come, dia sedang apa, Uco? Duduk. Mantap. Jadi dia sedang kerja kan? Iya. Was is to come. Oke, kita tambah 1 kotak di sini ya. Di mana, Mica? Sini. Kok bulat? Ini Mica. Was is to come. Is to come. Di mana bekerjanya? Siapa sekarang? Mama ya? Apa itu? Ada tambahan kotak, Mak. Di mana bekerjanya, Mah? Berdasarkan bekerjanya di mana ini duduknya? Enggak, ini sambungan ini ya, karena udah nggak ada kotak. Dia duduk bekerja di mana, Mah? Tempatnya, Mah, berdasarkan pelajaran kemarin. Bukan. BS, Mak. Bilik Suci. bilik suci, Mama. Mica itu di apa, Mica? Ya. Berapa itu? Kerjanya di bilik masuk. Karena ada apa? 7 candlestick. Ya, Mah. Jadi 7 kaki Dian tuh ada di bilik suci, toh? Iya. Mica ini boleh gambar di atas itu. Nah, terserah di mana aja pokoknya. A1 itu kan, Mica? BCD. Iya, Lalu tambahan kotak lagi. Masih ada. Saya punya Mica. Hitam yang lain. Tulis. Is come. Suci, udah pakai. H1 ya? Iya, Mica.
mana dia? Bilik suci. Ini bagaimana? Cok, please. Oke, kita sekarang mau tanya sama Kak Lina. Kak Lina, waktu buku ini dibuka, saat terjadi waktu bukunya mantap itu dia. Itu nomor apa sih? I1. Mana ini jadi buku Taruh tadi? mana bukanya? Di atasnya itu materai dibuka, Mak. Aisyah. Di mana di bapak bekerja? Mija tuh dulu itu bapak tuh. Yang mana? Oh, San Open kotek kamu. Kelas 1 ya dia? IJ. Hah? I1 mah ini. I1. Aha. J1. Saat terjadi I1, Ini apa ini? Satu ini. sebutkan apa yang Yesus lakukan ini jawabnya pakai abjad kotak. Buku dibuka saat di bumi terjadi. Ini jawab pakai abjad kotak. Ya. Abjad kotak di Wahyu 1. Jadi, saat Pentekost terjadi, sebutkan apa yang Yesus lakukan. Jadi, coba lihat di Wahyu 1, pilih abjad kotaknya yang mana yang menunjukkan Itu, yang di Revelation 1 semua. Jadi bilang hurufnya kayak B. B, kayak gini. Itu dia. Ya, itu dia. Pertanyaannya apa itu? Saat terjadi I1, sebutkan apa yang Yesus lakukan. Jawabnya pakai abjad yang ada di Revelation 1 sini. Kayak ini loh. Huruf L ini sama dengan apa? Yang B kan, Ma? I1. Itu J1 tuh, Mija. Iya, J1. Saat terjadi I1 ya? Iya. I2, I1. Itu I2, Mija. Oh, I1. Aku punya ide. Boleh coba cari satu lagi, Sis, betul? Satu lagi. Untuk melengkapi jawabannya. Terakhir ini, Mija. Iya. Oh, satu lagi, Kotek. Di mana Mija mau taruh? Di bawah aja lah. Atau di sini boleh. Mija, orang sudah jawab. Sudah tadi. Oke, sudah dapat semua? Belum? Lihat dari sini Wahyu 1 aja. Yang ini? Itu Olia kan? Yang mana? Abjad kotak, sayang. Jawab. Saat terjadi I1 ya, sebutkan Pentekost, Toma. Berapa lama waktu Terjadi di antara buku dibuka dan ditutup? Buku ditutup dan dibuka. itu pertanyaannya tadi, sebutkan apa itu? Sebutkan apa yang Yesus lakukan. Pakai kok ini huruf-huruf di Wahyu, di Wahyu 1 di sini.
Yesus lakukan adalah duduk. Oke, kita mau jawab ya. Semuanya apa? Uca apa Durca? Dia ngapain? Kak Lina setuju? Sama duduk. Maribel setuju duduk? Itin setuju? Yang itu kan aja iya aja. Kokore setuju? Kak Nini juga ya? Jadi jawabannya adalah yang dilakukan adalah duduk G1 di bilik maha suci. GH1H1. Bukan ini ya, G1H1 Duduk jawabannya. di bilik suci. Iya. Jadi waktu waktu Pentekost, Yesus sedang apa? Duduk di bilik suci, ya kan? Aha. Bekerja di bilik suci. Berapa lama waktu antara? Oke, berapa lama, Cok, waktunya? Uca yang jawab. Berapa lama, Kang? Aha. Mhm. Yang ada senyum gambar. Mikir serius kemarin. Ada. Oh, berapa hari, Cok? 40. Maribel setuju? Berapa hari antara jarak buku dibuka dan ditutup? Ditutup dan dibuka. Enggak ada gambar. Itu kasar itu Mike. Mana? Yang di atas yang Iya. Berapa hari, Maribel? 10 hari. Mantap. Kurang lebih. Kurang lebih. Oke, boleh sampai situ? Berapa lama waktu antara kunci? Oke. Jadi tolong kalau memang nggak bisa atau ya. Hah? Jadi kalau ada yang ini semua exercise ini bukan mau nunjukin siapa lebih pintar jawab ya, Ucok. Ucok dengan Micene. Ini latihan ini bukan mau nunjukin siapa yang lebih pintar, tapi apakah kita mengerti yang kita review. Ya, Ucok. Artinya kalau masih banyak salah, artinya harus lebih sungguh-sungguh lagi, ya. Oke? Ucok, bisa mengerti nggak sayang? Boleh lebih sungguh-sungguh lagi nggak? Ya? Terus harus lebih teliti menjawabnya. Harus lihat konsepnya, ya, Ucok? Mija apa itu? Apa? Itu huruf apa itu 10 hari? 10 hari, maksudnya J, K1. Itu Kan habis J, K, toh. tinggal tambah 1. Kak Nini boleh, Kak Nini reviewnya, Kak? Boleh sis, mantap sis. Oke. Ya. Oke. Jadi kita hari ini kita akan review pelajaran tadi siang. Ya. Sudah semua ini? Maribel sudah selesai? Oke. Sudah. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Ini benar. Ini benar. Ini benar. Benar sudah. Ini dari sudah siang. Sudah mau hektar saja. Oke, kita mau tanya Maribel. Berdasarkan ayat-ayat yang kita pelajari, mana 2 ayat yang ada kata-kata buku kecilnya? Matius
Ada buku kecilnya Mary Bell di situ. Ada aja di Revelation 10 ayat 1 sampai 4 dengan Daniel 12 ayat 4. Oke, mantap. Jadi Daniel 12 ayat 4 dan spesifiknya Revelation 10 ayat 2. Di sini ada apa semua? Buku kecil kan? Ya kan Mary Bell? Dua-duanya ada buku kecil. Iya Kak, iya Kak. Bedanya apa Mary Bell? Masih ingat nggak? Ini buku kecil ini dan ini. Apa namanya? Dari segi bukunya Mary Bell. Oh, yang terbuka dari tertutup. Bukan, ini kan sama-sama terbuka semuanya. Oke, kita tanya Itin. Apakah sama atau beda Itin? Beda Michelle. Apa bedanya? Oh, bedanya itu baru dibuka kalau itu sudah lama terbuka, sudah terbuka. Jadi, Ucap mengerti nggak ini? Ini baru terbuka. Sudah terbuka di sini. Di sini sudah terbuka. Artinya, kalau sudah terbukanya ini bukunya, misalnya ya, kita umpamanya ada tulisannya AA, apakah di sini yang mana ya? Pilihan yang mana kita mau pilih? A atau B? Sudah terbukanya dalam bentuk A atau B? Pikir dulu ya. Kita mau tanya satu-satu. Jadi kan udah terbuka, ini baru terbuka, ini sudah terbuka. Waktu dia sudah terbuka di sini, dia turun kan? Dari surga kan? Buku kecilnya kan? Dia dalam bentuknya AA atau AB? Kalau A di sebelah sini. Ini umpama aja isinya yang mana bedanya? AA atau AB? Sama sekali Atau ada bedanya? Apakah dia sama kayak gini atau ada bedanya jadi AB gitu? Oke, sudah siap ya? Mama sudah ngerti mah? Ya. 1, 2, 3 jawabannya? AB. Kamu B berarti berdua. AB. Maksudnya AB itu yang mana? AB itu B atau A? Oh. Oh, kalian ini. Jawabannya B. Pokoknya B. Kamu B. Oh, Mama apa? Oke, B. Oke. Oke ya. Mari kita lihat ya. Kita lihat dulu. Kalau buku terbuka artinya dia punya apa? Pekabaran kan? Artinya di sini juga ada apa? Pekabaran. Ya kan? Di sini pekabarannya apa? Kalau kalian bilang AA berarti sama, kalau AB beda kan? Pekabarannya di sini, apakah artinya Tuhan Yesus tidak datang kalau kalian jawabnya beda? Apakah di Wahyu 10 ayat 2 waktu buku kecil turun, apakah bilang Tuhan Yesus tidak datang? Pekabarannya sama. Tadi mereka jawab AB, beda Kak. Kalau sudah terbuka, dibilang ini beda katanya AB. Gimana ucap Mary Bell, Mama? Sesuai pelajaran dari sini. Ini kan pekabarannya kan Tuhan Yesus datang, ya kan?
Kan terus kalian jawabannya kan bilang kan beda toh. Ya toh, Ma? Sekarang kalau beda, apakah artinya pekabarannya Tuhan Yesus tidak datang? Jadi pekabarannya di Wahyu 10 ayat 2 ini apa di sini? Kalau bilangnya beda, apakah Tuhan Yesus tidak datang? Tapi kenyataannya apa? Jadi sama. sama. Ujo bisa mengerti nggak Ujo? Betul. Jadi pekabarannya apa? Sama, ya. Tuhan Yesus tidak ada. Tuhan Yesus apa? Kalau yang pertama kabaran dari datang. Lalu kedua kabaran dari datang. Tuhan Yesus. Sama kan pekabarannya kan? Karena ini sama-sama apa? Buku kecil, ya kan? Buku kecil yang terbuka, yang dalam informasi dalam Wahyu 10 ayat 2 nggak dibilang dia tambah satu halaman kan? Dia sama kan? Kalau di sini AA, di sini pun AA walaupun dia sudah terbuka posisinya. Bisa mengerti nggak? Itu bisa ngerti Mama? Iya, Ya. Jadi buku kecil di 12.4 dan 10.2 sama-sama sudah apa? Terbuka dan apanya yang sama? Pekabaran. Miriam bisa mengerti? Oke. Kak Nini boleh jelas, Kak? Jelasin. Ya. Jadi buku kecil di sini dibilang tidak ada tambahan kan? Tapi kalau kita baca Wahyu 12.4 dibilang pengetahuan bertambah-tambah. Nah, ini kan sampai 12 ini betul nggak, Cok? Dibilang kan di sini ini isi ayatnya kan pengetahuan di sini kan, yang garis merah ini kan, antara 12.4, 10.2 pengetahuannya apa? Bertambah-tambah. Sekarang, berdasarkan konsep yang sudah ada, walaupun ini bertambah, apa yang pasti selalu sama? Pekabarannya tadi. Pekabarannya selalu sama kan, Maribel? Apa pekabarannya? Artinya pekabarannya selalu sama kan? Tuhan Yesus mau datang kan? Jadi kalau pekabarannya Tuhan Yesus mau datang, ini tambah informasi nggak? Tidak. Jadi dari ini artinya ini tidak tambah informasi kan? Ya kan? Nggak tambah informasi. Tapi harus ada yang bertambah kan? Karena dibilang pengetahuan bertambah-tambah. Tetapi pengetahuannya ini bukanlah ketambahnya informasi. Bisa ngerti nggak? Mah. Jadi waktu dibilang di sini pengetahuan bertambah-tambah, bukan pengetahuannya yang tambah informasi. Boleh, Mah? Jadi informasinya yang bertambah. Mah, bukan pengetahuannya yang tambah informasi. Jadi apa yang bertambah? Nah, itu kan kita masih mau tanya. Sampai sini dulu ngerti nggak? Karena pekabarannya dibilang selalu apa, Mas? Sama, jadi nggak bisa tambah informasi. Jadi yang mereka fokusnya di sini pengetahuan tentang Tuhan Yesus mau datang. Tapi dibilang bertambah-tambah. Ya kan, Uco? Pertanyaannya, apa yang bertambah? Harus tahu kan? Ada yang mau jawab apa yang bertambah? Titin, atau Kokore, atau Kak Nini, atau Kak Lina? Uco, Maribel? Apa yang bertambah kalau bukan tambah informasi? Oke, Kak. Apa, Kak? Belum. Yang bertambah adalah yang membuat mereka percaya atau yakin.
Bukan. Kak Nini mau coba? Selamat malam Om Alin. Halo, Cik. Gimana kabar adik-adik? Kalau ini sangat panas. Terus kalau IPO masih 37, berapa gitu. Terakhir 37,3. Oh, masih panas ya, Oma? Ya, puji Tuhan sudah turun, no. Iya, Oma. Cuman masih batuk-batuk aja. Oh, iya, iya. Musim masuk dingin kok, Oma ini toh. Banyak orang bilang kita mudah, ya iyalah gitu. Kita harus positif aja terus, Oma, toh. Iya. Puji Dan Tuhan. jaga kita, toh, umat Tuhan. Iya. Ya, Jadi, apa yang bertambah? Kak Nini mau coba jawab atau siapa? Oh, Ini bukan sih apa sih? bertambah-tambah itu gimana ya ini tuh? Ya, bertambah-tambah itu yang membuat mereka yakin Tuhan datang di Revelation 10 ayat 2. Gimana ya? Belum situ sih, belum. Belum. Ya, itu nanti ada itu habis ini. Ini dulu. Oh iya, berarti catatannya bukan ini. Lihat sendiri waktu dikasih Daniel 12. Oh, belum. Belum. Itin dulu. Apa yang bertambah-tambah, Itin? Kalau bukan informasinya apa? Tambah apa? Bukan percaya, Uco. Enggak ada clue. Coba ingat nggak ini? Karena waktu ya. Tambah jelas. oh, Betul nggak? Tambah jelas informasi tentang Tuhan Yesus mau datang. Boleh? Kak nih boleh masih ingat ini? Tadi masih Berarti itu pengetahuan boleh bilang. Ya. Apa saya? Tambah jelas itu pengetahuan. Iya, tambah jelas tentang Tuhan Yesus mau datang. Jadi kalau di sini dia dikasih tadi Kak Lina bilang kan, kalau dia di sini dikasih tahu kan, dikasih tahu pekabaran yang sama kan, Tuhan Yesus mau datang gitu kan. Apa itu bertambah-tambah jelas? Apa yang bertambah-tambah? Yang tambah jelas adalah Tuhan Yesus mau datang. Jadi yang tambah-tambahnya itu bukan informasi, tetapi dia tambah jelas akan Tuhan Yesus mau datang. Boleh? Biar boleh? Tanya C. Boleh, Oma. Jadi kalau bukan tambah informasi tentang kedatangan Tuhan, yang tambah jelas itu apanya kalau bukan informasi? Jadi Oma, jadi gini ya, nggak ada informasi baru tentang mereka fokus akan Tuhan Yesus mau datang. Tetapi mereka tambah jelas kalau memang Tuhan Yesus benar-benar mau datang gitu, Oma. Oh, maksudnya dilihat dari tanda-tandanya gitu. Iya. Nanti kita mau lihat ini, Oma. Contohnya apa sih yang tambah jelas? Iya. Contohnya. Nah, contohnya di sini dikasih tahu, Tuhan Yesus mau datang gitu kan. Di sini dari jarak Wahyu Daniel 12:4 sampai Wahyu 10 ayat 2 harus tambah jelas kan, Oma? Iya. Atau ini bertambah-tambah kan? Ini harus bertambah-tambah kan? Nah, kalau di sini dia cuma dikasih tahu, di sini orang-orang yang bertambah-tambah harus apa, Kak Lina tadi? Bukan? Harus apa? Bisa buktikan sendiri. Boleh, Oma? Jadi yang bertambah-tambah itu pekabarannya sama, tapi sekarang orang-orang sudah bisa buktikan sendiri. Disuapin. Oh, knowledge-nya ya. Iya. Jadi knowledge-nya sama nggak, Oma? Bertambah. Knowledge-nya sama nggak? Oh, itu tentang pekabaran itu? Sama kan? Sama. Yang bertambah-tambah dia punya makin jelas untuk dirinya sendiri kan?
untuk buktikannya. Aha, itu dia. Jadi kalau orang sudah bisa buktikan untuk dirinya sendiri, apakah tambah jelas untuk dirinya, Oma? Iya. Itu dia. Oh, jadi untuk diri sendiri. Iya. Karena Yang apa? Ya, Oma, sorry. Gimana? maksudnya yang dulunya cuman bilang, oh Tuhan Yesus semua datang gitu. Itu dia. Tapi kesini tambah jelas dengan membuktikan gitu. Bisa buktikan sendiri. Betul. Sendiri buktikan. Jadi kenapa selalu sama? Karena bukunya terbukanya sama-sama terbuka masih sama kan, Oma? Iya. Di Wahyu 10 ayat 2 dan 12:4 sama kan? Beda, Cek. Hah? Waktu yang berbeda. Waktu yang berbeda tapi sama-sama buka. Iya, Betul. terbuka. Udah terbuka memang. Betul. Dan nggak ada yang perubahan kan? Tidak. Nggak ada tambahan. Nggak ada. Artinya Nggak ada. pengaturannya sama kan? Itu dia. Boleh sampai di sini? Kan ini boleh jelas kan nih, Itin, sayang, Pucok? Jelas sih. Oke, mantap ya. Mana, Mas? Ini kan dikasih tahu. Kalau semakin ke sini kan dia harus tambah jelas, harus bertambah-tambah. Iya, Mas? Ini yang ini ke tengah sini. Harus tambah jelas tentang Tuhan Yesus mau datang. Jadi bertambah-tambahnya itu tambah jelas tentang pengetahuan Tuhan Yesus mau datang. Kalau dibilang pengetahuan bertambah-tambah, bukan tambah informasinya, tapi dia tambah jelas tentang informasi yang selalu sama. Ya. Oke. Kita kasih waktu 2 menit ya untuk gambar dulu sketsa-sketsa untuk dilangkahin nanti untuk dilangkahin dicatat nanti ya. Siapa yang tulisan di atas terbuka itu apa ya? Yang mana, Oma? Yang sebelah kiri. Kiri ini baru terbuka, Oma. Baru. Baru. Iya, bedanya di sini kan ada buku kecil sama-sama toh. Bedanya dia ini baru terbuka, di sini sudah terbuka. Tetapi terbuka posisinya sama, nggak ada yang beda. Jadi kalau di sini AA, di sini AA juga, bukan AB gitu. Jadi pekabarannya sama gitu, Oma. Boleh, Oma? Iya tahu. Mantap ya. Sama-sama, Oma. Yaitu bertambah-tambah apa itu? Pengetahuan bertambah-tambah. Pengetahuan bertambah-tambah. Oke. Lanjut dulu ya. Nanti kita lanjut di save, ada nanti kirim ke WA atau enggak di foto ya. Sekarang berikutnya. Jadi ini konsep, sudah ngerti ya, konsep tentang pekabaran buku kecil yang pertama ya. Bahwa dia sama, ya kan? Dan dia enggak ada yang baru, tapi semakin semakin ke Wahyu
semakin dekat ke Wahyu 10 ayat 2, dia semakin jelas. Boleh? Oke. Berikutnya kita konsep kedua. Berapa konsep? 4 kayaknya hari ini. Lebih sedikit. Nah, Ujo tolong dengarkan baik-baik ya sayang. Terus Ujo harus tahu di mana jawabannya apa penjelasannya Ujo. Jadi kalau waktu adik Mici kasih pertanyaan, tahu yang mana yang harus menjadi jawabannya ya. Perhatikan baik-baik ya. Kalau Mici jelaskan ya. Nggak cukup kita punya catatannya lengkap, tapi kita nggak ngerti sayang ya. Ya, Itin. Ya, yang di bagian pertama ini perkabaran buku kecil itu kesimpulan tak berubah dan tak ada yang bertambah, tapi tambah jelas. Betul. Mantap. Sikap orang-orang terhadap buku kecil. Yang kedua ya. Sikap orang-orang terhadap buku. Yang kedua. Jadi kita sama kayak tadi. Ada 2 kan? Buku kecilnya kan? Di Daniel 12:4 dan Revelation 10 ayat 2. Di sini sama-sama ada buku kecil. Ini buku kecil. Nah, Wahyu 10 ayat 2 di sini ada yang ayat yang sama di mana? Oma Alin. Apa, C? Bagaimana? Ayat yang sama dengan Wahyu 10 ayat 2 di mana? Dia punya part. Matius Matius berapa, Oma? 25 ayat 2. Nah, atau 1 boleh tau, Oma? Iya, 1. Oke. Di Matius 25:1 orang-orangnya pada ngapain, Oma? Mau menemui bridegroom. Westward toh? Benford. Kak Lina, apakah di Wahyu 12:4 ada menunjukkan pergi? Apakah ada Wentworth juga? Di Daniel 12:4. Apakah ada? Itu sama. Kata-kata Wentworth aja. Apakah dia ketemu bridegroom di sini? 12:4, waktu dibuka langsung dia pergi ketemu bridegroom. Artinya Matius 25 di sini juga dong. Menghasilkan Matius 21. Oke. Apakah Mama setuju dengan Kak Lina? Matius 25. Jadi perginya orang-orang juga jadi waktu 1798 orang-orang sudah pergi. Betul? Oke. Maribel? Gimana Maribel? Uca? Setuju juga? Jadi di sini orang sudah Wentworth. Kak Itin? Oke. Bagaimana Kak Nini dan Oma Alin? Setuju dengan semua yang disonder? Oh, Korea apa tadi? Bagaimana Kak Nini dan Oma Alin? Apakah setuju? Iya. Oke. Kak Nini gimana? Beda ya, Sis? Oh, beda. Kalau Kak Nini apa, Dang? Coba. Ini ada tulis kalau pekabarannya beda.
bukan Tuhan Yesus datang. Karena kalau sama buktinya mereka nggak pergi. Ah, dari isinya aja sih, nggak usah itu dulu. Itu nanti yang tahap. Oh iya iya. Iya. Kalau dari 12 Berikutnya. 22, apakah di Daniel 12:4 sudah Wentworth, sis? Oh iya. Iya, sis? Udah sih. Iya, udah sih. Semua ya? Oke. Udah sih. Bersatu ya. Hanya one mind. Betul. The bridegroom. Oke. Mari kita lihat. 1798. Apakah ada orang yang sudah menyongsong kedatangan Tuhan Yesus? Aslinya. 1798 aja William baru mau buka concordance. Gimana? Oh iya ya, betul. Jadi apakah perginya baru memang di Matius 25:1? Iya, Jadi di Daniel 12:4 juga nggak ada kata-kata Wentworth kan? iya betul. Cuma dibilang Nggak ada. buku kecilnya terbuka. Terbuka. Jadi di sini ada, jadi kita tadi udah tetapkan kan? Di sini pekabarannya apa? Sama kan? Sama. Pekabaran sama. Nah, pekabaran sama toh? Tetapi yang satu tidak Wentworth, betul? Yang satu Wentworth. Boleh nggak sampai sini dulu? Boleh. Ini jadi bedanya buku kecil di 12:4 dan 10:2. Yang satu tidak Wentworth, yang satu apa Ucap? Wentworth. Ya, Maribel? Kan ini boleh mengerti, Kak? Boleh sih. 98 ini belum Belum. Wentworth karena memang masih baru dibuka. Baru dibuka. Dan memang di ayatnya kan nggak ada Wentworth to meet the bridegroom kan? 251 ini kan 251 kan nggak pernah ditaruh di 12:4 kan? Hasil kan banyak. Hasil. Nah, itunya. Hasilnya di sini. Nah, itu dia. Pertanyaannya sekarang kenapa di sini jadi pertanyaannya ini ya. Kita kasih warna lain. Kenapa pekabaran sama? Kenapa pekabarannya sama? Tapi satu Wentworth, satu tidak. Boleh? Satu Wentworth, satu tidak. Dan satunya tidak. Kenapa kabarannya sama tapi satu Wentworth, satu tidak? Kenapa? Ada yang mau cerita kira-kira? Sesuai pelajaran tadi, kenapa di sini kok di sini nggak Wentworth, di sini Wentworth, kenapa ya? Kenapa pekabarannya sama tapi hasilnya di sini nggak Wentworth, di sini Wentworth? Jadi kalau baru William Miller berarti kan baru satu, jadi belum ada. Boleh lihat konsep kalau pekabarannya sama aja, Oma. Nggak usah lihat situ. Oh iya. Jadi kalau Oma reasonnya gini, kok pekabarannya sama? Harusnya kalau pekabarannya sama, dia harusnya sama dong. Wentworth. Itu dia. Ada belum lihat bukti aja. Satu baru dibuka. Oh, sama-sama buka itu. Sudah dibuka. Nama baru yang itu sudah. Tapi pekabarannya sama. Pekabarannya sama. Kenapa di sini waktu di sini nggak hasilkan orang-orang yang Wentworth. Jadi kenapa Matius 25-nya nggak di sini? Jadi kan berdasarkan timeline kan kita sudah belajar kan? Masalahnya kan kita udah belajar Weimar kan? Matius 25 itu nggak ada di 12:4 gitu loh. Iya. Ya tapi pekabarannya sama kan? Kenapa pekabaran yang sekarang ditaruh di Matius 25:1 menghasilkan Wentworth, sedangkan pekabaran yang sama turun di 12:4 nggak hasilkan Wentworth? Itu pertanyaannya. Boleh, Maribel? Ulang, Maribel, pertanyaannya.
Mm-mm. Masa pekabarannya Wenpot? Kabarnya sama. Kenapa pekabarannya? Apa sih pekabarannya? Pekabarannya Wenpot ini gede. Bang, tadi yang pertama itu loh, konsep pertama. Hah? Apa itu bahasa Indonesianya? Nah, kenapa pekabarannya sama tapi Satunya Wenpot tapi satunya Wenpot, yang satunya tidak Wenpot. nah itu dia. Boleh Ucok mengerti? Oke. Jadi ini tidak pergi kan? Ini pergi ya kan? Kenapa? Padahal pekabarannya sama. Gitu. Artinya tadi Ucok. dia bilang ada pekabaran lain. Ucok bilang apa tadi? Di sini. Kenapa orang nggak pergi? Karena belum percaya. Betul tuh? Yang tadi. Artinya kalau dia bisa pergi, artinya dia sudah apa? Nah. Hah? Boleh? Ya. Boleh ya? Itu dia. Coba catat dulu dan direnungkan dulu. Dan kalau ada yang nggak mengerti, boleh ditanya ya. Kita kasih 2 menit ya untuk renungkan. Dan dia punya pola gambar dulu sebentar. Ini kita orang mulai gambar aja. Halo, Cie. Ya, Oma. Kenapa dibilang belum percaya ya waktu 1798? Karena nggak ada yang pergi, Oma. Karena kalau orang yang pergi itu artinya udah yakin kan? Ini yakin. Iya. Kalau Iya. ini yakin. Jadi kalau misalnya orang yang sudah yakin dia akan pergi. Kalau orang yang belum yakin dia nggak akan pergi kan? Jadi dari gimana Oma? Ini pergi kemana ya, Ci? Untuk bertemu mempelai Oma. Jadi pekabarannya kan sudah mendengung 12.4 kan dari gambar. Kenapa baru perginya di 10.2? Karena ternyata orang-orang yang dengar baru percayanya di 251. Boleh begitu Oma? Iya. Nah, dari konsep itu aja Oma. Jadi dari konsep cerita. Ini orang kenapa ya udah dengar tapi belum pergi? Karena belum percaya. Contohnya kita. Kenapa kita udah tahu yang benar nggak masih bikin dosa, masih bikin yang salah? Karena kita belum percaya sama Tuhan walaupun kita sudah dengar. Boleh Oma? Iya. Kasih Cie. Iya.
Ini sama ya konsepnya kayak gitu. Oke. Jadi istilah dua itu harusnya sebelum Daniel. Kenapa Mama bisa bilang gitu? Tadi udah ngomong gitu. Kenapa yang Mama bisa bilang gitu? Aku tadi ngomong apa? Apa yang Mama tangkap coba? Ulangin. Yang Mama nggak ngerti sampai kesimpulannya gitu. Karena kan Daniel 12:4 sudah diberitakan dong Yesus datang. Tapi belum pergi. Padahal itu pekabaran di Wahyu 10:2 itu sebelum Daniel 12:11. Ayat 4. Yang mana duluan, Ma? 10:2 kan. Kalau berdasarkan buku kecilnya loh, yang baru terbuka atau sudah terbuka duluan? Yang mana duluan? Aha. Kan berdasarkan garisnya gini, toh, Ma. Jadi dia sudah di sini sudah baru terbuka dan perkabarannya kan Tuhan Yesus datang. Jadi Mama bisa lihat nggak bedanya? Di sini Tuhan Yesus datang, di situ Tuhan Yesus datang. Tapi di sini yang di sana ada yang pergi, di sini nggak ada yang pergi. Artinya orang-orang yang di sini kenapa nggak pergi? Karena dia belum percaya sama perkabaran yang ada. Berarti nggak, Ma? Dan di sini dia sudah percaya gitu. Ya? Oke, kita lanjut ya. Boleh tanya. Apa, Kalau Kak? lihat di ayat 12:4 itu kan ada rantu and pro. Jadi kita boleh bilang melalui konsep ini orang yang rantu and pro belum tentu percaya. Orang yang rantu and pro belum tentu percaya. Bisa dibilang begitu. Kalau mau ikut konsep ini. Kalau dari sini kan, karena di sini baru percayanya di sini kan. Pro itu sama ini ketemu tulis dan ketemu berarti. Enggak beda Maribel. Itu rantu and pro dalam firman Tuhan. Itu dia. Bisa juga dia rantu and pro supaya bisa percaya kan, Tay? Bisa juga itu. Jadi nggak bisa di mulai menyelidiki ya. Yaitu Kalau rantu and pro sama dengan Wenford nggak sama. beda, Say. Pokoknya ini yang dilihat bukan kata-katanya itu, ada orangnya yang pergi nggak gitu aja loh, Say. Pergi, ada yang pergi ketemu bridegroom gitu loh. Berdasarkan konsep cerita. Boleh ya, Say? Jangan ditambahin itu dulu. Nggak, maksudnya itu maksudnya jangan ditambahin sama di sini, jangan tambahin rantu and pro karena ini konsepnya cuma masuk 251 gitu. Ya, Say? Oke, kita lanjut ya. Masih sama. Boleh. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi sekarang mau lihat kan? Jadi kita sekarang lihat di sini ada, jadi di sini orang-orangnya apa? Belum apa? Belum. Gini aja. Biar rapi. Ini Daniel 12:4. Toh. Di sini Revelation 10 ayat 2. Di sini orang-orang tidak apa? Tidak Wenford kan? Di sini ada yang Wenford. Berdasarkan reason kita, kalau pekabarannya sama di sini tidak Wenford, artinya orang ini belum apa? Belum percaya kan? Sedangkan yang di sini sudah percaya. Mari kita lihat ini percaya ini, kita ambil kaos warna hijau kita ayat ya. Yohanes 14:29. Kita ambil kaos hijau kita ya. Belum selesai, Tin. Masih mau tambah. Oke ya. Buka dulu ayat.
Oke. Jadi pertanyaannya gimana orang di apa? Orang di mana tadi? Di 10.2 bisa percaya kan? Kenapa ini kok bisa percaya di sini kan? Gitu dia. Oke, Maribel baca. And now I have told you before it come to pass that when it is come to pass he might believe. Oke, jadi dibilang saya mau kasih tahu kamu sesuatu, ya. Saya kasih tahu ini sebelum itu terjadi, oke? Dan waktu itu terjadi, kamu percaya. Jadi artinya Wahyu 10 ayat 2 orang bisa percaya karena ada apa yang terjadi? Terjadi kan? Betul? Dan Betul. ini disampaikan sebelum itu terjadi. Artinya apakah ini diberitakannya sebelum di sini? Matius 25 ayat 1 ataupun Wahyu 10 ayat 2. Betul, Ucok? Ucok, coba jelaskan. Terjadinya kapan? Ya, kamu pengen cepet-cepet supaya nggak nulis, tapi nanti nggak ngerti. Ya, oke? Dengarkan ya. Ya. Jadi Ucok, ini harus gimana orang bisa percaya, Ucok? Harus apa? Harus apa? Ini harus diapa? Harus terjadi dan ini dibilang sebelum itu terjadi kan? Jadi di Wahyu 10 ayat sini ini terjadi, betul? Karena dibilang dia percaya kan di sini. Jadi harus terjadi kan di sini? Dan yang terjadi di sini dibilang sebelum Matius 25:1. Boleh? Om Alin sama Kak Nini? Boleh. Jadi di sini ada yang bilang apa? Di sini ada yang bilang tentang apa? It. Jadi waktu ini dibilang gitu kan? Waktu 25 ayat 10 dan ini terjadi apa? Ya kan? Sehingga orang-orang bisa apa? Percaya. Ya. Bisa percaya bahwa Tuhan Yesus mau datang kan? Sehingga dia apa? Pergi ketemu Tuhan Yesus. Oke. Berdasarkan pelajaran tadi, tidak bisa apa? Bukan apa? Bukan pekabaran apa? Tuhan Yesus mau datang. Kenapa? Izin mau jelasan? Coba Om Alin. Coba Om Alin apa? Karena apa, Oma? Iya, karena kan Tuhan Yesus belum datang. Oke. Coba. Oke. Artinya kan sudah digenapi toh, C. Maksudnya ini kan nubuatan. Oke. Terima kasih, Oma. Kita coba Itin ya. Itin mau coba jawab. Itin, kenapa di sini bukan Tuhan Yesus mau datang? Jadi pekabarannya Tuhan Yesus akan datang. Ini kan disampaikan sebelum terjadi kan? Kenapa bukan pekabaran Tuhan Yesus akan datang? Kenapa Itin? Jelas itu, Ucok dengerin baik-baiknya. Bukan pekabaran Tuhan datang. Jadi Ben, cuci muka Jo dulu. Ayo, muka. Cuci muka di kamar emak aja. Baik. Kak Lina mau coba? Tahu sih, artinya ada pekabaran lain, tapi apa itu pekabaran? Oke.
Kenapa di sini nggak bisa bukan pekabaran Tuhan Yesus kan? Kak Nini, bagaimana Kak Nini mau coba jelaskan? Kenapa kok nggak bisa it ini bukan pekabaran Tuhan Yesus datang yang membuat mereka percaya? Oke, saya mau coba. Karena mereka nggak pergi ya, sis. Apa sih? Karena mereka nggak pergi. Karena mereka pergi. Boleh gimana jelaskan kok mereka sampai nggak pergi sih? Aduh, pasti. Apa sih? Oke. Apa saya? Kalau memang kita setuju memang itu bukan. Kenapa? Dijelaskan. Karena kalau itu tadi kan pembahasan tadi itu kalau kabarannya nggak berubah kan. Kalau itu dia sama berarti mereka nggak akan percaya yang di pembahasan tadi. Kalau itu Tuhan Yesus datang, sedangkan pekabarannya sama, prinsipnya sama di A sama B itu. Pakai konsep ini aja, saya nggak usah AB, berdasarkan Yohanes 14:29 aja. Berdasarkan Yohanes 14:29. Ini kan konsep ini yang kita pakai kan supaya bisa percaya kan? Oke, mari ya, karena waktu juga suka si Morrison lama-lama. Jadi ini bukan apa? Pekabaran Tuhan Yesus akan kalau semisalnya ya. Tuh, bilang pekabarannya apa? Tuhan Yesus mau datang. Artinya kita sudah tetapkan kan? Orangnya percayanya di mana? Di Matius 2:51 kan, Ma? Artinya apa yang dinubuatkan di sini harus terjadi di sini kan? Artinya di sini kalau pekabarannya Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus datang di mana? Tuhan Yesus datang di sini, betul? Aha. Tuhan Yesus datang di sini kan? Dan mereka apa? Mereka percaya toh? Betul kan? Oh iya benar-benar terjadi. Tapi mereka sudah nggak perlu Wentworth, boleh? Jadi kita buang Matius 2:51 bisa nggak? Ya. Ini kan pekabaran it-nya pekabaran Tuhan Yesus datang kan? Kalau misalnya kita pakai, oh pekabaran it ini sama Tuhan Yesus datang. Oke lah, kita coba dulu masukkan ke rumusnya. Rumusnya apa? Harus bilang it harus terjadi, lalu mereka percaya, baru Wentworth, betul? Sekarang kita masukkan ke rumus. It-nya apa? Tuhan Yesus mau datang, betul? Benar-benar nih terjadi misalnya Tuhan Yesus mau datang, kan? Mereka percaya dong. Wih, bener nih. Tuhan Yesus mau datang. Oh, buku kecil benar, betul? Mereka percaya kan, Kak Lina? Tapi mereka udah nggak perlu Wentworth lagi. Karena Tuhan Yesus yang sudah datang. Jadi Matius 2:51 dicoret aja. Bisa nggak Matius 2:51 dicoret? Artinya nggak bisa. Pekabaran it ini adalah pekabaran yang berbeda dari pekabaran Tuhan Yesus datang. Boleh? Belum tahu, Kak. Karena Minci dari jawaban karena nanti mereka nggak akan Wentworth dan nanti terima itu dibuang. Nggak Wentworth, nggak jadi Wentworth kan? Sedangkan di sini kita sudah establish Wahyu 10:2 sama dengan Matius 2:51 kan? Itu dia. Apakah Oma Alin sama Kak Nini boleh ingat itu penjawabannya, Kak Nini? Kita belum dapat, Cek. Maksudnya Gimana? belum. Halo, Oma? Ulang ya, Oma? Iyo. Jadi Oma, it ini kan kita tahu pekabarannya sama, ini sama kan, Oma? Nah, lalu kita bilang, oh it ini juga sama pekabarannya buku kecil, yaitu Tuhan Yesus akan datang. Nah, kita lihat rumusnya Yohanes 14:29 dulu ya, Oma, bahwa it dibilang sebelum itu terjadi kan? Dan waktu itu terjadi kamu percaya, oke? Jadi rumusnya dibilang terjadi percaya, betul, Oma? Iya. Dan kalau berdasarkan Matius 2:51 dan 10:2, orang kenapa orang ini bisa pergi? Dia sudah percaya, karena dia percaya kan? Dan orang yang percaya harus lihat sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah dibilang sebelum Matius 2:51. Oma? Oh, I got it. Jadi kalau di sini misalnya dibilang Tuhan Yesus datang, artinya yang
Tuhan Yesus harus datang di mana, Oma? Di situ di Matius 25. Artinya mereka percaya nggak, Oma? Wih, bener. Iya. Percaya kan? Tapi tapi mereka perlu Wentworth nggak, Oma? Kalau Tuhan Yesus sudah datang. Enggak perlu. Jadi coret Matius 25:1 dong, Oma. Iya, betul. Jadi. Apakah pekabaran It bukan pekabaran Tuhan Yesus akan datang? Iya. Ah, Ngerti ke? ngerti ya? Di Tuhan. Boleh itu, Mas? Saya boleh ya. Ujo bisa ngerti? Coba Ujo ulang satu kali. Oke, apa kita terus si Ujo? Kamu nggak ngerti berarti? Coba jelaskan, Ujo. Kenapa itu nggak bisa pekabaran Tuhan Yesus akan datang? Ayo, sayang. Jadi, Ya, Oma. Jadi ada pekabaran yang sudah terjadi, kan? Sehingga mereka percaya pekabaran Tuhan Yesus akan datang. Betul. Sehingga mereka went forth. Betul. Oke. Dan itu pekabarannya nggak bisa apa, Oma? Tuhan Yesus mau datang. Betul. Coba Ujo gimana, Ujo? Kenapa nggak bisa pekabaran Tuhan Yesus datang di situ? Coba baca, Ujo. Jangan malas matanya melihat, Ujo. Kenapa bukan pekabaran Yesus akan datang? Karena kalau Tuhan Yesus datang, Yesus datang mereka sudah tidak mau pakai Wentworth. Kalau dia punya rumus Yohanes 14:29 apa sih, Ujo? Apa dia punya yang harus terjadi dulu? Yang harus terjadi itu adalah It harus apa? Dan itu harus dibilang sebelum Matius 25 ayat 1. Nah, terus Dan Efesus 2. Yang kedua yang harus terjadi. Dan itu bukan. Itu harus terjadi di mana? Itu harus terjadi di. Kan dibilangnya sebelum Matius 25:1 Wahyu 10:2. Terus itu harus terjadi di mana? It harus terjadi di mana? Biru ini loh. Lihat ke panah biru ini loh. Panah biru ke bawah, itnya terjadinya di mana, Uco? Oh, itu terjadi di mana ini, Uco, terjadinya? Matius 25:1. Jadi dibilangnya sebelum Matius 25:1, terjadinya kapan? Matius 25:1. Karena kalau itu terjadi baru apa, Uco? Percaya. Dan kalau orang percaya bisa apa? Orang percaya bisa. Karena kalau nggak percaya nggak bisa apa? Mengerti? Jadi kalau Tuhan Yesus, kalau pekabarannya Tuhan Yesus datang, artinya Matius 25:1 penggenapannya apa? Kalau Tuhan Yesus sudah datang, mereka percaya nggak? Tapi nggak bisa apa? Bisa ngerti nggak, Uco? Jadi Wentworth-nya dibuang. Nggak mungkin Wentworth dibuang. Mengerti, Uco? Coba kalau saya cek. Coba Kakak Lina. Wow, jadi kalau dia kan diberitahukan Matius 25:1 Efesus 10:2 diberitahukan sebelum Matius itu kan dibilang diberitahukan. Terus kemudian ada pekabaran yang terjadi sesuai John 14:29 ya. Iya. Nah, terus kemudian kalau itu terjadi akan ada yang percaya dan akan ada yang Wentworth. Betul. Nah, padahal ceritanya kan Tuhan Yesus tidak datang kan? Nggak pakai itu, kan? Coba, ini pekabar. Jadi kan yang bertanya, ini apa sih pekabaran yang bukan yang bisa membuat percaya? Itu kan Om Kak Lina? Berarti itu nggak hapus yang itu dulu. Nggak pakai itu. Nah, kalau pekabaran Tuhan Yesus datang terjadi, mereka percaya dan Wentworth, artinya Matius 25:1 dihapus.
Sementara sudah established Revelation 10 ayat 2 itu sama dengan Matius 25 ayat 1. Ulang nggak? Coba ulang. It, coba it. Artinya pekabaran itu bukan pekabaran Tuhan Yesus datang. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, orang-orang akan percaya. Kalau itu terjadi di mana? Kalau itu terjadi di Revelation 10 ayat 2 dengan Matius 21, orang-orang akan percaya dan akan handphone. Tidak akan handphone. Artinya kalau nggak Wenford apa? Nggak pakai apa? Nggak pakai Matius 25. Bisa nggak pakai Matius 25:1, Kak? Bisa. Itu dia. Jadi artinya pekabaran it yang membuat percaya supaya bisa Wenford bukan pekabaran Tuhan Yesus datang. Itu dia. Mantap. Datang. Mantap. Sudah ya? Sekarang terakhir ya. Tentang Idin boleh ngerti? Bukan dari Miji bilang masih sambungan dengan nomor 2. Oh, ini sudah nomor 3 kan? Iya. Ini sambungan. Sambungan ini. Yang tadi itu apa? Orang-orang di mana? Sikap orang-orang. Iya, itu sikap orang-orang. Sekarang ketiga tuh Miji. Ya. Aku sih nggak catat di sini nomor berapa. Jadi 3 ya. Jadi yang Miji besar sikap orang-orang terhadap buku kecil ini, itu juga mereka ada apa? Ada yang Wenford dan yang tidak Wenford. Atau ada yang percaya dan ada yang tidak. Betul. Oke, Tin, mantap ya. Sekarang kita terakhir. Berarti sekarang 4 ya? 3. Oh, sekarang 3? Wow. Terakhir ya, ini konsep terakhir. Ya, 3 aja. Foolish virgin. Virgins. Anak darah. Jadi kita tahu di sini ada Matius 25 ayat 1 sampai berapa? 4 kan? Ada siapa di situ? Ada 5 foolish. 5 wise. Ada 5 wise ya. 5 foolish dan 5 wise. Oke? Siapa berdasarkan pelajaran kita Mary Bell? Siapa yang sudah tahu 5 foolish dan 5 wise ini? Siapa? Namanya siapa? Yang kemarin ada di situ yang ada kuning-kuningnya itu maksudnya begitu. Siapa yang bisa tahu? Oh, ada 5 ini. Sebenarnya ada 2 ini. Yang ada 2 kotak itu loh, di kanan kiri. Yang ada zona 1, zona 2. Siapa yang bisa tahu ini ada 5 bodoh? Seven Thunders. Jadi apakah Seven Thunders bilang, lihat itu, ada 5 foolish yang pergi, tapi tidak apa? Tidak percaya, betul nggak? Bayangin, bisa pergi tanpa percaya loh. Artinya kalau pergi nggak percaya, syarat apa yang nggak berlaku buat foolish? John tadi ya. John berapa, Kak? John 14:29. John 14 ayat. Loh? Ini nggak berlaku kan lagi? Karena pergi tapi nggak percaya. Itu dia. Artinya ini foolish kan? Mari kita lihat konsep foolish.
Konsep foolish. 1. Contohnya adalah Peter. Peter ini percaya Kristus kan? Waktu ditanya, siapa aku? Dia, oh kamu Christ kan? Betul? Dia percaya kan? Tapi waktu dibilang, Tuhan Yesus bilang, Yesus akan dibunuh, percaya nggak? Enggak. Percaya. Jadi Peter ini melambangkan apa? Foolish. Betul? Ya kan? Jadi walaupun dia mengaku Kristus, tapi sebenarnya nggak percaya kan? Itu dia. Nah, mari kita gabungkan Peter ini masih tentang kematian Kristus di perjalanan Emmaus. Oke, perjalanan mana? Ucap? Perjalanan Emmaus. Emmaus. Ada Kleopas kan? Kleopas apakah dibilang foolish kamu, betul? Kleopas sedih-sedih kan? Sedih kan? Karena Kristus disalib kan? Dan dibilang apa? Foolish, betul? Kenapa foolish? Karena tidak percaya kata-kata apa? Kata-kata Nabi, betul? Kata-kata Nabi. Apakah kata-kata Nabi ini atau apakah Peter di sini juga dengarkan tentang sesuatu di masa depan? Iya. Apakah kata-kata Nabi ngomong tentang masa depan? Kan? Semua Nabi ngomong masa depan. Semua ngomong masa depan. Ya. Tetapi, apakah Kleopas percaya kalau Yesus akan mati tentang masa depan? Artinya, foolish ini tolak apa? Tolak apa? Masa depan, betul? Jadi pokoknya kalau dikasih tahu tentang masa depan, foolish ini tolak terus apa yang terjadi di masa depan. Ya. Artinya karena dia tolak masa depan, dia ciri-cirinya dia selalu khawatir. Khawatir akan masa depan. Jadi kalau kita khawatir, kita foolish atau wise? Foolish. Ingat itu. Ya, kalau khawatir nanti gimana ya? Ini gimana? Itu khawatir akan masa depan karena kita enggak percaya perkataan Nabi. Betul? Mari kita tutup dengan TM ya. Kutipan TM 31. Ya. Dalam mereview kita punya sejarah yang lama. Dan kita sudah berjalan sampai langkah demi langkah sampai sekarang di jalan kita. Oh iya belum ya. Sorry. Ya, enggak ada share. Sorry Kak. Boleh? Sudah sayang. Dibilang di sini TM31 di dalam mereview kita punya sejarah yang lampau dan telah berjalan dalam setiap langkah maju sampai kita punya berdiri sekarang. Saya bisa berkata puji Tuhan sebagaimana saya bisa melihat apa yang Tuhan sudah bawa dan saya penuh dengan kekaguman dan saya penuh dengan kepercayaan bahwa Kristus adalah kita punya pemimpin. Dan kita nggak perlu takut apa yang akan terjadi di masa
depan, kecuali kita lupa apa jalan-jalan Tuhan yang telah menuntun kita, dan bagaimana Tuhan telah mengajarkan kita punya sejarah-sejarah lampau. Artinya, kalau tulis ini adalah orang-orang yang takut kan akan future kan? Karena dia lupa tuntunan Tuhan di masa yang lampau. Ataupun tulis lupa bahwa Tuhan selalu declaring the end from the beginning kan? Ataupun Tuhan selalu ungkapkan masa depan. Ya, orang yang tahu masa depan adalah orang yang kenal Tuhan, ya. Orang yang kenal Tuhan dan akan menjadi orang-orang yang nggak pernah khawatir, ya. Orang yang kenal masa depan dan kenal Tuhan bukan akan menjadi orang-orang yang penuh ketakutan hidupnya, tetapi di tengah-tengah ketakutan dunia akan yang nggak pasti kan, mereka umat Tuhan akan berdiri sebagai orang-orang yang tahu masa depan dan percaya kepada Tuhan. Dan itu kalau kita punya roh seperti itu, kita akan mentransfer kepada orang-orang yang sekarang lagi ketakutan kan. Oleh karena itu kita lagi dipupuk ya sama Tuhan di tengah-tengah kekacauan ini. Apakah kita percaya nggak? Kita nggak takut nggak akan ada yang terjadi besok? Apakah kita masih bilang nanti kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Apakah kita nggak sadar kalau Tuhan yang tuntun kita sampai sejauh ini, sampai kita masih bingung apa yang mau nanti terjadi? Gitu dia. Ya, Kak Nini, Oma Alin, Geidi, yang ada di Sonder semuanya, marilah kita berjuang. Tadi ada PR kan? Apakah kita bisa lihat bahwa Tuhan yang tuntun kita sampai sejauh ini? Apakah kita di sini? Sangat. Halo, Oma? Halo, sorry ya. Iya, Ce. Sorry ya, Oma. Jadi, kita semua di sini tahu. Ce, apa? Gimana, Om? Signal tuh. Iya. Oh, sekarang sudah bisa, Oma? Nah, ini udah jelas. Oke. Jadi, teman-teman yang ada di Zoom, Kak Nini, semua, marilah kita dan bisa pastikan kita punya jalan di present truth ini, di Neropet ini, karena tuntunan Tuhan. Karena kalau kita nggak bisa buktikan, kalau kita nggak percaya, kalau Tuhan yang tuntun sampai sejauh ini, dengan masa depan yang sulit, kita akan selalu khawatir apa yang akan jadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan yang tuntun kita sampai sejauh ini, mau apapun yang jadi dalam kehidupan kita, kalau di tangan Tuhan itu nggak pernah salah. Walaupun di mata dunia itu bodoh, ya, suatu kebodohan, suatu kengerian, suatu kegilaan, ya, suatu ketidakmasuk akalan. Tapi kalau kita percaya, kalau kita tahu kita apa yang dianggap dunia sebagai suatu kegilaan, tapi kalau kita tahu ini di tangan Tuhan, nggak pernah salah, kita akan nggak pernah mundur, walaupun kita sendiri. Boleh begitu, Oma Alin dan Kak Nini? Marilah kita pupuk rasa percaya kita kepada Tuhan ya. Biarlah kita astonis ya, Oma Alin ya. Ya, itu dia. Kalau Tuhan pun, Tuhan akan tuntun sekarang pun apapun yang terjadi, walaupun itu nggak masuk akal yang terjadi, mengecewakan kita. Kalau Tuhan yang tuntun, kita harus percaya. Dan ada maksud Tuhan untuk semua demi kebaikan kita. Bahkan rancangan-rancangan yang menurut kita jelek ya, aduh kok kayak gini sih yang terjadi, padahal itu adalah rancangan yang paling kita butuhkan untuk keselamatan kita. Rancangan rencana kita lah yang membuat kebinasaan kita, ya. Tapi rancangan Tuhan yang nggak masuk akal bagi pikiran kita, yang selalu beda dengan rencana kita, rencana seperti itulah yang menyelamatkan kita. Makanya Tuhan bilang, rancanganku bukan rancangannya siapa? Rancanganmu, ya. Boleh semuanya, Kak Nini, Kak Alin. Boleh sih, Tuhan. Thank you sis. Terus ya kita di jalan sempit ya. Boleh. Serahkan semua pada Tuhan, apapun yang terjadi. Oma Alin, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa atur segalanya ya. Iya, kita kadang kayak begini kan, maksudnya
kata-kata yang sering kita bilang kan, God is in control. Tapi itu kita cuma pahami sekedar kayak statement gitu. Tapi kesini kita percaya bahwa segala sesuatu, saya ingat sekali yang Kak Randy bilang, kan ini penyakit ini kan, virus ini kan Tuhan izinkan. Dan kalau Tuhan izinkan, Tuhan kan God is in control, kenapa harus takut? Ya, itu yang menguatkan sekali. Jadi kita percaya apapun itu, mau apa kayak tetap Tuhan yang kontrol. Betul. Nah, ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Tuhan. Betul. Kadang kan kita orang kan berpikir macam-macam, nanti ini bagaimana? Ya, kembali lagi iya kita ingat selalu itu kata-kata, jadi menguatkan sekali. Ya. Iya, Oma. Jadi yang paling penting, Oma, apapun yang terjadi, yang bisa kita pastikan adalah di bagian kita sudah obey semua yang Tuhan mau kan. Mau yang terjadi masuk lubang singa, mau dibakar dibakar di dapur api, dipanaskan tuyul, itu semua konsekuensi yang kita sudah serahkan sama Tuhan kan, Oma. Yang paling penting bagian kita itu aja, Oma. Gitu. Karena yang kita yang di sini kan, kita harus ingat terus itu fondasi kita. Dan itulah yang membuat pikiran kita akan berbeda dari orang-orang semua, Oma. Gitu. Karena mereka secure temporal things, kita secure yang internal things. Itu beda kita sama mereka. Jadi penting sekali soal komunikasi dengan teman-teman yang menguatkan kan, Oma. Kayak Oma sama Gedi, sama Emak, sama Angker Randy, atau Kak Nini, semua. Supaya hal-hal yang kusut-kusut yang nggak sesuai prinsip boleh diruskan, saling begitu. Oma menguatkan Gedi menguatkan Oma, supaya Tuhan dimuliakan, itu tujuannya. Ya. Oke. Terima kasih ya Oma Alin kesaksiannya. Semangat terus ya. Oke. Kita thank you ya, Ce, doakannya terus. Oke, didoakan Oma, semangat ya. Ayo.